Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Pak Anwar dalam mata pelajaran fikih. Sebelumnya jangan lupa dukung channel YouTube MI Hidayatullah, yaitu MI Hidayatullah Official, dengan cara klik subscribe, dan like, dan silahkan share ke medsos yang kalian punya ya. Mari anak-anak kita masuk kepada pelajaran selanjutnya, yang kemarin sudah menginjak pada bab 2, yaitu tentang sholat jamak dan qashar. Minggu kemarin Pak Anwar sudah menjelaskan tentang sholat jamak. Sholat jamak itu apa? Mengumpulkan atau menggabungkan sholat satu dengan sholat yang lain dalam satu waktu. Nah, untuk sholat selanjutnya yaitu sholat qashar. Ya, sholat qashar itu apa? Artinya sholat qashar adalah meringkas atau mengurangi jumlah rakaat sholat yang bersangkutan. Ya, sholat yang boleh diqashar itu yaitu sholat duhur, sholat asar, dan sholat isya. Ada 3 sholat itu. Ya, rakaat yang jumlahnya awalnya sholat duhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat isya 4 rakaat. Nah, dengan sholat qashar ini rakaatnya menjadi 2 rakaat. Sholat isya menjadi 2 rakaat, sholat maghrib tidak boleh, sholat asar 2 rakaat, sholat duhur 2 rakaat. Nah, anak-anak, tetapi mengqashar ini ada syarat-syarat dan ketentuannya. Tidak syukur saja, wah enak, saya sudah dapat ilmu sholat qashar, tiap hari saya tak qashar aja sholatnya, sholat duhur cuma 2 rakaat. Nah, itu tidak boleh. Jadi ada ketentuannya ya. Ketentuannya ya, yang pertama, syaratnya yang pertama adalah yaitu seorang musafir. Musafir itu apa? Sedang melaksanakan perjalanan. Nah, perjalanannya yaitu perjalanan yang tidak bertujuan maksiat. Seumpama saya mau pergi ke Surabaya, saya ingin merampok salah satu bank di Surabaya. Nah, di tengah jalan waktunya masuk sholat, kalian sholat dulu di masjid. Nah, itu tidak boleh. Selanjutnya yang nomor 2, sholat yang dikerjakan adalah sholat yang dilakukan pada waktu itu. Nah, jadi harus pada waktu itu, tidak boleh sholat qadha di qashar pada waktu yang sekarang, tidak boleh. Jadi harus waktu itu yang dikerjakan sholatnya. Yang nomor 3, niat untuk mengqashar sholat. Nah, niatnya diletakkan di awal waktu. Ketika sudah masuk waktu sholat, kalian segera mungkin untuk melaksanakan niat. Seumpama sedang menyopir kendaraan di perjalanan antara Blitar dan sampai Surabaya. Nah, di tengah-tengah lewat tol, seumpama sedang di jalan tol, tiba-tiba mendengar waktu adzan. Nah, di dalam hati kita berniat, saya niat menjamak dan mengqashar sholat duhur saya dan sholat asar. Nah, begitu caranya ya. Selanjutnya yang nomor 4, nah ini jarak perjalanan sudah memenuhi syarat diperbolehkannya untuk mengqashar sholat. Nah, jaraknya harus terpenuhi ya. Nah, dalam hal jarak ini ada ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan selama 3 hari 3 malam perjalanan, ada yang 2 hari, ada yang 1 hari perjalanan. Tetapi ada jumhur ulama yang mengatakan bahwa minimal jaraknya, yaitu sebagian pendapat besar ulama, yaitu 85 km ya. Berapa? 85 km. Kalau kita hitungkan, sama jarak sini Blitar Surabaya itu ada sekitar 80 kilo lebih ya. Itu sudah bisa untuk melaksanakan sholat qashar. Nah, kalau jaraknya cuma sama kalian pergi dari Blitar ke Kediri, jaraknya cuma berapa kilo itu, nah itu tidak masuk, jadi tidak boleh melaksanakan sholat qashar. Nah, selanjutnya anak-anak, tata cara. Nah, tata cara sholat jamak dan qashar. Nah, sholat jamak dan qashar
itu juga ada jamak takdim dan jamak takhir. Nah, nanti saya jelaskan di belakang. Nah, sekarang niat sholat duhur dengan qashar. Nanti silakan kalian buka halaman 24 ya di rumah sambil menyimak video ya. Niatnya gimana? Usolli fardhu dhuhri raka'ataini qashran lillahi ta'ala. Itu niat sholat qashar saja ya. Niat qashar saja. Selanjutnya niat sholat asar, usolli fardhul asri raka'ataini qashran lillahi ta'ala. Sholat isya gimana? Usolli fardhul isya'i qashran lillahi, usolli fardhul isya'i raka'ataini qashran lillahi ta'ala. Itu yang niat sholat isya. Nah, sekarang yang kedua, itu tadi yang pertama sholat qashar saja. Yang kedua sholat duhur. Ya, ini dimasuki sholat jamak ya. Sholat duhur jamak takdim qashar. Nah, ada dua, jamak takdim dan qashar ya. Jamak takdim dan qashar dengan sholat asar. Nah, kalau jamak takdim kemarin sudah saya jelaskan di awal, sholat jamak itu dibagi menjadi dua, yaitu jamak takdim dan jamak takhir. Nah, kalau di sini yang saya terangkan ini, yang nomor dua ini adalah sholat jamak takdim dan di qashar juga. Nah, sholat duhur dan asar dilaksanakan di waktu dengan jamak takdim, berarti dikerjakan di waktu sholat duhur dan juga di qashar. Berarti menjadi berapa rakaat? Dua rakaat. Niatnya gimana? Usolli fardhu dhuhri raka'ataini majmu'an bil asri jam'a taqdimin wa qashran lillahi ta'ala, atau makmuman lillahi ta'ala. Itu niat sholat duhurnya. Sedangkan niat sholat asarnya yaitu usolli fardhul asri raka'ataini majmu'an bidzuhri jam'a taqdimin wa qashran lillahi ta'ala. Itu merupakan sholat duhur di jamak takdim dan di qashar, dikerjakan di waktu sholat duhur. Nah, sekarang sholat jamak takhir dan qashar dengan sholat asar, sholat duhur dan sholat asar. Kalau jamak takhir berarti dikerjakan di waktu sholat asar ya, berarti di akhir waktunya. Niatnya bagaimana? Nah, berarti kalau sholat jamak kemarin cuma kita kumpulkan saja waktunya jadi satu, rakaatnya tetap 4 ya. Kalau qashar ini menjadi yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Niatnya bagaimana? Sholat duhur jamak takhir beserta qashar dengan sholat asar, usolli fardhu dhuhri raka'ataini majmu'an bil asri jam'a takhirin wa qashran lillahi ta'ala. Dah. Selanjutnya niat sholat asar jamak takhir dengan qashar sholat duhur. Niatnya usolli fardhul asri raka'ataini majmu'an bil dhuhri jam'a takhirin wa qashran lillahi ta'ala. Itu adalah anak-anak niat dari sholat duhur jamak takhir dan qashar beserta sholat asar. Nah, yang nomor 5 sholat jamak takdim beserta sholat maghrib, jamak takdim beserta qashar dengan sholat isya. Nah, di sini anak-anak sholat maghrib dan sholat isya dijadikan satu, di jamak takdim berarti di awal dan di qashar. Ingat, tetapi di qashar ini maksudnya maghribnya tidak boleh di qashar. Maghrib tetap 3 rakaat, yang isya-nya menjadi 2 rakaat. Dikerjakan di waktu maghrib, makanya dinamai apa? Sholat jamak takdim. Niatnya bagaimana? Usolli fardhul maghribi salasa raka'atin majmu'an bil isya'i jam'a taqdimin wa qashran makmuman lillahi ta'ala. Itu niatnya sholat maghrib. Sekarang sholat isya, usolli fardhul isya'i raka'ataini majmu'an bil maghribi jam'a taqdimin wa qashran makmuman lillahi ta'ala. Itu niat sholat jamak takdim maghrib dan isya dengan qashar. Selanjutnya nomor 6 sholat maghrib jamak takhir beserta qashar dengan sholat isya. Nah, kalau jamak takhir berarti sholatnya di waktu yang kedua, yaitu sholat isya.
niatnya bagaimana? Sholat maghrib jamak takhir dengan isya, niatnya usolli fardhul maghribi salasa raka'atin. Tetap ya, salasa raka'atin, tidak raka'ataini. Karena sholat maghrib tidak boleh dikosor. Usolli fardhul maghribi salasa raka'atin majmu'an bil isya'i jam'a takhirin wa qasran ma'muman lillahi ta'ala. Itu niatnya sholat maghribnya. Sekarang niat sholat isya'nya, usolli fardhul isya'i raka'ataini majmu'an bil maghribi jam'a takhirin wa qasran lillahi ta'ala. Dah, itu anak-anak merupakan penjelasan Pak Anwar mengenai sholat jamak, sholat qasar. Nah, tolong kalian dipelajari, lihat video Pak Anwar dan disimak niatnya melalui buku halaman 23 sampai 27. Dah, itu saja anak-anak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.